Selamat datang di Broadcasting Podcast. Broadcasting B-nya apa? Bincang-bincang. Oke, selamat datang Kak Adwa. Selamat datang juga Kak Rika. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih kira-kira? Kayaknya kita mau ngobrolin banyak hal kali ya, karena ini kayaknya ada nuansa-nuansa baru dari podcast kita. Ya nggak sih? Betul, Warna karena- baru kan? Iya, warna baru. Dulunya Warna kan apa Kak? Warna pink. Pink. Secara jilbab kita nggak sih? Karena dulunya kan podcast broadcasting selain dia bahas tentang akademik, prestasi. Ya, kali ini kita datang dengan warna baru teman-teman. Dan ini kita mau apa Kak? Sharing-sharing kah? Atau mau menceritakan suatu hal kah? Atau apa nih? Kita mau yeping-yeping, sharing-sharing sih tentang kayak organisasi. Kira-kira penting nggak sih kita ikut organisasi? Terus Oke. kira-kira organisasi itu apa ya? Buat akademik kita itu turun apa justru semakin lebih baik gitu? Oke. Ini kita bahas dulu yang pertama nih. Ini kan kita ikut UKM Broadcasting. Nah, Kak Rika sendiri awal mula ikut broadcasting itu gara-gara keinginan sendiri atau paksaan? Aku sih keinginan sendiri sih dulu. Terus akhirnya ada teman aku yang mau ikut jadi kayak barengan gitu. Soalnya di broadcasting ini kan ada kayak editing, terus Betul. desain grafis kan. Dulu aku kalau di MA itu suka sama desain grafis, jadi kayaknya seru deh ikut itu. Kalau Kak Adwet sendiri Kalau gimana? aku mungkin karena suka sama media, suka ngobrol, suka media. Jadi menurutku broadcasting ini adalah salah satu tempat yang bisa nolongin aku buat menyalurkan bakat. Terus apalagi tuh broadcasting kalau dilihat ya, teman-temannya tuh bener-bener seru banget itu loh Kak. Jadi salah satu pengalaman Oke. berharga yang aku jalanin di perkuliahan ini juga ada di UKM Broadcasting. Gitu. Tapi kalau di perkuliahan ini biasanya ada mahasiswa yang kupu-kupu sama apa sih biasanya kalau yang Kuliah pulang gitu ya. sama mahasiswa yang suka organisasi? Kupu-kupu, bukan kupu-kupu, kura-kura. Oh. Betul kan, kura-kura. Kuliah rapat gitu. Kalau kita emang kura-kura ya. Kadang kura, kadang kupu. Kita dua style ya, dua skin. Kalau kura, kadang kupu. Kalau Kak Rika lebih banyak kan kura-kura atau kupu-kupunya nih? Kura-kura. Kura-kura. Tapi aku juga ada di fakultas juga kan. Oh iya, Kak Rika ini ikut dari prodi apa? Dari prodi psikologi. Dan kita sama-sama psikologi. Bravo. Iya, teman-teman kita sama-sama dari psikologi. Jadi emang sudah satu frekuensi ya dari awal, sama-sama anak psikologi dan juga anak broadcasting. Iya. Jadi kurang lebih nyambung ya dari dunia perkuliahannya, dunia organisasinya, kurang lebih visi dan juga misinya tuh sama. Kalau menurut Kak Arika nih, Kak Arika kan udah ikut di broadcasting di bagian apa ya, desain grafisnya. Itu ada nggak sih impact-nya waktu kakak itu di perkuliahan nih? Gitu kayak apa ya, salah satu penilaian lebih di prodi gitu tentang desain grafisnya. Ini sih, jadi kayak di prodi tuh dikasih tugas kayak buat ngedit, buat pamflet, kayak gitu, bikin konten. Jadi lebih banyak job di media sosial kayak gitu. Kalau Kak Adwa ini di broadcasting masuknya ke ini ya, apa? Public speaking. Betul, kalau aku dari awal itu emang minatnya di public speaking teman-teman. Jadi kayak semua hal tentang public speaking emang aku coba. Tapi di awal itu emang aku nyobanya di reporter dulu. Karena seru ya, karena emang kalau dilihat tuh orang-orang kalau menyiarkan berita tuh kayak seru. Kayak kok bisa sih orang ngomong secepat itu, kok bisa sih orang ngomong tanpa melihat gitu kan. Ya tetap sih di belakang tuh tetap ada teleprompter ya. Iya. Ada itu, tapi menurut itu suatu hal yang keren. Jadi aku mau coba dulu tuh di bagian reporter. Lalu kita merana belajar MC juga, belajar podcast juga kayak hari ini. Gitu. Terus impact-nya ke kehidupan Kak Adwa? Kalau impact-nya sih sebenarnya banyak ya, bukan cuman bisa belajar ngomong aja, tapi hal-hal yang apa ya, kita tuh bisa belajar banyak hal gitu loh. Akhirnya wawasan kita jadi lebih luas, yang kita ulas itu lebih banyak gitu. Jadi kalau kita ngomong kan bukan
sekedar ngomong aja ya, tapi tentang banyak hal. Ngomongnya tuh nggak asal ceplos, tapi harus seperti ini baiknya, seperti itu baiknya. Ini boleh diomongin, ini nggak boleh diomongin. Nah, seperti itu sih kurang lebihnya. Tapi jujur kalau ikut organisasi tuh apa ya, menambah kepedean kita. Terus public speaking kita tuh benar-benar terasah sih. Betul, betul Apalagi sekali kalau setuju. buat presentasi ya. Betul. Buat anak kuliah ini masuk organisasi tuh sangat-sangat ngasih impact. Berarti worth it nggak, Kak Rika? Kalau menurut aku worth it. Worth it ya? Iya. Apapun yang diikuti atau cuman berapa UKM nih? Kalau menurut kamu gimana? Gimana? Jadi ini kan kita anak broadcasting nih, ikut UKM itu kan menurut kita worth it. UKM Iya. kita. Kalau semisal apakah semua UKM itu worth it atau hanya UKM yang kita ikutin nih gitu? Sebenarnya worth it nggak worth it itu tergantung dari diri kita ya. Kita ikut Betul. organisasi itu kan bukan hanya ikut-ikutan, tapi kita juga membuat diri kita itu berkembang untuk lebih baik. Kita lihat potensi kita, minat kita di mana. Jadi kita kalau ada UKM yang kalian minati atau bisa berpotensi untuk mengembangkan apa ya, perkembangan diri kamu, silakan bisa diikuti gitu. Jadi jangan asal ikut FOMO-FOMOan, terus nanti hilang-hilangan kayak Betul. gitu. Biasanya tuh anak-anak mahasiswa tuh di awal dia bener-bener yang aku ikut ini, aku ikut itu, ya kelihatan banget FOMO-nya, ikut-ikutan temennya. Tapi ternyata itu mungkin kurang sesuai dengan keinginan dia, minat dia gitu. Mungkin dari awal ditetapkan dulu tujuannya yang kayak si Kak gitu kan. Pengennya tuh apa? Nanti yang didapatkan dari organisasi itu apa gitu. Jadi kan kita tahu kan. Gitu. Nah, karena kita anak psikologi ya, jadi kita Betul. tuh tahu apa ya, harus lebih bisa mengenal diri kita sendiri gitu. Relate ya, relate. Jadi kayak kita tuh tahu potensi kita di mana, terus kira-kira kemampuan kita berapa kemampuan kita itu berapa gitu loh. Kayak misal biasanya kan ada ya yang ikut organisasi banyak gitu, bisa 2 atau lebih dari 2. Itu kan kadang justru malah mengganggu aktivitas atau akademiknya gitu. Betul, Dia jadi lebih fokus ke organisasinya. Tapi kalau kita udah kenal sama diri kita sendiri, kita jadi tahu, oh kemampuan kita tuh udah sejauh ini. Aku cuma mampu 1 organisasi. Jadi ya kita bisa fokus ke 1 organisasi itu. Betul. Nah, kita juga harus menentukan skala prioritas nggak sih, Kak Rika? Karena kita yang tahu diri kita sendiri. Nah, itu. Makanya kalau kita mau gabung suatu organisasi, kita harus tahu dulu kira-kira jadwal kuliah kita itu tabrakan nggak sih sama, iya benar, sama organisasi itu. Kira-kira kalau misal aku join 2 organisasi, aku keberatan nggak ya? Kira-kira aku bisa berkomitmen nggak ya? Nah, misalnya ini anak muda tuh suka kelewatan Kak sama komitmen dia gitu. Apakah dia bisa bertanggung jawab nggak atas yang ia lakukan? Lalu juga ini nih biasanya manajemen waktu tuh suka berantakannya di situ. Dan di organisasi ini juga bukan hanya sekedar relasi ya, tapi bisa apa ya, kita belajar manajemen waktu, terus berpotensi kita apa sih namanya, kayak bisa buat diri kita itu memiliki potensi gitu. Terus ini skill problem solving-nya juga. Oh iya, itu bener banget. Ya kan mantep banget kan apalagi di organisasi itu banyak banget problemnya sebenarnya. Benar. Cuma tergantung kitanya menyelesaikan gimana. Benar. Karena di organisasi kan banyak orangnya, banyak divisinya, banyak prokernya yang terkadang tuh kita bingung. Kira-kira tuh kita harus menyelesaikannya bagaimana. Nah, ini skill problem solving kita itu sangat harus berjalan. Harus bisa habis ini gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal problem atau konflik di organisasi nih, kira-kira kalau ada problem di organisasi, apalagi di broadcasting sendiri, itu biasanya gimana sih Kak nyelesainnya? Ini tergantung konteks problemnya kali ya. Kalau mungkin problemnya dari apa ya, program kerja gitu kan. Nah, aku ini kan salah satu ini ya Kak, apa namanya, ikutnya di BPH, di Sekre. Jadi biasanya tuh kita berkutiknya di bagian administrasi, surat-suratan, terus KAK, proposal, LPJ ya gitu kan. Nah mungkin kita pusingnya di bagian itu aja, karena capeknya kadang masih ada revisi, kita harus review beberapa KAK dari adik-adik gitu. Kadang kita udah ngasih tahu ini seperti ini ya, tapi kadang masih ada yang kurang, kadang masih kelewatan. Nah itu kadang pusingnya di situ. Nah
bagaimana cara mengatasinya deh, jangan cara kita ngasih tahu lagi, adik seperti ini ya, ini aku udah review, ini aku udah komen, tolong diperhatikan lagi. Nah, seperti itu. Dan kita harus perbanyak sabar, seperti itu. Nah, kita kan udah berapa tahun di broadcasting ini? 3 tahun, lama Hampir banget. 3 tahun, guys. Coba bayangin, organisasi hampir 3 3 tahun. tahun. Tapi Dan keren kita, gak sih? ya, kita masih di sini, Masih di broadcasting. berdikari. Di Apalagi sekarang broadcasting. udah punya adik 2 lagi. Padahal tunggal, tapi punya adik. Banyak, adik aku banyak di broadcasting. Betul, kita anak-anak bungsu tapi punya adik sekarang. Seru nggak tapi menurut kamu di broadcasting? Seru. Dulu pas awal-awal masuk itu kan ya namanya awal-awal kan masih kayak perkenalan Betul. gitu. Terus sering-sering kumpul. Jadi kayak menurut aku part paling seru di organisasi itu pas awal-awal. Kita kayak apa ya, bondingnya tuh masih bener-bener erat Erat gitu. ya, masih kerasa Terus gitu kan. di tahun kedua itu ya lumayan lah bondingnya, tapi udah agak Ini ya renggang-renggang gitu ya. renggang. Ya ketemu kalau emang ada janjian atau ada rapat organisasi gitu, atau ada kegiatan. Terus, nah ini nih tahun ketiga Gimana? Challenge kah? Sungguh ya. sangat-sangat men-challenge. Gimana? Tahun ketiga ini Tahun kamu ketiga rasanya? kayak ini kan kita udah fokus ke akademik sendiri ya. Ya, Kayak, betul. Fokusnya ke apalagi akademik. ada yang udah nyusun skripsi. Betul, skripsi nih. Challenge banget buat para Terus mahasiswa. ada yang PKL. PKL. Udah semua baik. Ketemu kalau di jalannya, halo, udah gitu aja. Iya. Untungnya kita tuh masih sapa-sapaan teman-teman. Jadi rasanya kita tuh nggak canggung-canggung banget. Nah, itu salah satu bentuk cara kita mempertahankan silaturahim dengan cara menyapa. Gitu. Setuju. Tapi menurut kamu tuh dengan tahun ketiga, ini kan salah satu tahun terakhir. Nah, kamu akhirnya jadi seorang kakak yang dicontoh sama adik-adik kamu. Itu challenge gak buat kamu sendiri? Soalnya kan kamu sebagai senternya gitu kan. Aku harus adik-adik kamu tuh melihat kamu. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Ya lebih sering-sering ikut kegiatan sih, bisa kayak gitu. Kalau gak ada sendiri, jujur aku juga sekarang jarang banget ke BT. Jangan jujur-jujur, kita juga tidak. Ya. Karena emang bener-bener semester kita udah semester kayak gitu. semester 6 guys, sudah sibuk sendiri, bener-bener kayak kalau kita bisa bantu ya bantu. Tetap bantu, kita tuh di belakang kita bantu buat adik-adik, kita support gitu, karena namanya anak baru itu tetap butuh support dari kakak-kakaknya, dan kita juga dulu seperti itu. Gimana sih caranya bisa melakukan suatu hal, bagaimana sih menanggulangi suatu hal itu dengan cara kita kan emang tanya ke kakak-kakak gitu. Kalau adik-adiknya nggak diperhatikan, terus bagaimana kelanjutan broadcasting ini gitu kan? Karena kakak kan ya udah pengalaman ya, udah ngelewatin step-stepnya, ngelewatin kegiatan-kegiatannya, jadi lebih berpengalaman. Jadi bisa tanya ke kita kalau ada apa bantuan Di atau bawah masalah. sini ya. Kalau mau tanya promosi IG kita aja. Promosinya di IG ting gitu kan. Podcast ini kan bahasnya tentang kalau biasanya tuh anak-anak kalau bahas podcast kan tentang apa namanya, prestasi. Anak UB juga banyak prestasinya nggak sih? Ikut UKM juga bisa jadi berprestasi nggak sih, Kak? Kalau ada lomba-lomba nih, nanti kita diinfo kira-kira siapa sih yang mau pengen minat mengikuti, nanti bisa kita bantu step-stepnya gitu. Nah, soalnya dari broadcasting sendiri itu dia selalu mengadakan pelatihan. Divisinya juga ada divisi edukasi. Nah, divisinya ini tuh dia yang selalu menginfokan kayak ini bakal ada lomba, dia akan bantu untuk mempersiapkan lomba-lomba itu gitu kan. Nanti diadakan pelatihan. Kalau butuh mentor nanti kita bantu mentorin seperti itu. Jadi mereka juga nggak jalan sendiri gitu. Jadi proses administrasi sampai dia jalan aja itu dibantuin gitu. Keren banget. Menurut kamu di periode ini gimana, Kak? Kita kan warna baru banget ya kayaknya di periode ini. Banyak divisi yang ditambahkan. Sebenarnya bukan ditambahkan tapi kayak dipadatkan. Padatkan dan diperbarui dengan warna yang lebih baik. Kayaknya lebih terstruktur ya menurut aku sekarang. Kayak tadi ada di divisi edukasi.
Jadi dulunya tuh nggak ada divisi edukasi teman-teman. Tapi ya sekarang kita kasih karena UKM kita juga mempersiapkan untuk generasi muda yang lebih baik gitu kan. Kita maunya mencetak anak muda yang berprestasi. Jadi kita jadikan salah satu divisi untuk mengatasi itu. Bukan mengatasi ya, dia yang ngurus semuanya gitu tentang lomba gitu. Lomba banyak hal nggak sih Banyak dia banget. gitu tentang Kayak ada yang pengen info lomba poster juga pasti itu dicariin gitu. situ. Jadi banyak apa ya yang ngurusin gitu loh di broadcasting. Nah, jadi kayak kita ikut organisasi ini tuh kayak selesai itu nggak cuma relasi-relasi aja, tapi Benar. kita punya potensi, punya skill yang terasah gitu. Ada CV-nya lah kayak gitu biasanya ya. Skill ajaib. Jadi nanti CV-nya banyak prestasinya A, B, C, D gitu kan. Keren banget. Pernah mengisi podcast Asik. juga. Salah satu podcast dari broadcasting saya pernah berapa kali gitu kan. 10 kali. Keren ini. Ini benar-benar kayak ngebantu kita nanti kalau keluar udah lulus, jadi kita kayak nggak kaget lah kalau atau mau masuk perusahaan gitu disuruh public speaking, kita Udah nggak bisa bakal gitu kan. malu lagi, Nggak geter ya kak ya. nggak geter, Gitu udah nggak set panik gitu. dulu gitu, Nggak nggak panik. sesek dulu. Karena udah kebiasaan. Apalagi kalau teman-teman tuh mau masuk ke industri kreatif, ya kan di sini juga diajarin buat ini kan produksi konten, terus idenya tuh gimana gitu kan. Nah ini generasi-generasi kreatif juga ada di broadcasting. Sangat worth it guys di broadcasting. Daftar dong. Ya nggak? Betul? Betul. Sound effect. Sound effect seru banget. Karena anak broadcasting itu seru-seru teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau main-main ke BC kita, mau saling sapa dengan anak broadcasting, boleh banget. Gitu. Karena kita saling terbuka ya untuk ilmu, sharing ilmu. Kamu ngerasa nggak sih kalau ikut broadcasting tuh ini kayak teman kamu tuh satu kampus gitu loh. Kayak berasa kayak di jalan tuh kayak halo menyapa-nyapa terus sampai teman-teman aku kalau pas mau jajan gitu kan, aku di jalan tuh nyapa-nyapa orang ini. Kabeh lah. Kabeh dikenali ngono. Oh iya, terus kamu rasa kayak sebenarnya tuh aku artis gitu. Sebenarnya aku artis. Ya karena emang broadcasting lingkupnya tuh gede gitu. Karena dia kan UKM universitas teman-teman. Jadi teman kita tuh nggak cuma antar psikologi. Kalau aku sama Rika kan anak psikologi nih. Nah teman kita juga dari ada manajemen, teknik, ada dari semua banyak jurusan. Ya, anak hukum ada, anak manapun ada, anak luar kampus pun ada. Karena kita channelnya dari broadcasting. Gitu. Mengganggu gak sih ikut organisasi itu? Mengganggu akademik gak? Nilai IPK pernah turun gak gara-gara organisasi? Pernah. Oh pernah. Pernah. Sebenarnya itu kalau ikut organisasi itu prioritasnya itu yang pertama akademik ya. Ya betul. Kita nggak boleh mengesampingkan akademik kita. Tapi ya pernah lah ya. Karena waktu itu kita lagi seneng-senengnya organisasi. Menurutku ini jangan dicontoh teman-teman. Menurutku saat itu aku lagi seneng-senengnya organisasi, lalu aku belum bisa menempatkan diriku dengan baik gitu kan. Cara manajemen waktunya, lalu organisasinya, senang-senangnya di organisasi itu lebih dibanyakin daripada di perkuliahan gitu. Jadi fokus kuliahnya itu jadi ambyar, apalagi tuh kayak pergantian temannya itu loh. Tahu kan, awalnya teman-teman ketemu sama teman-teman broadcasting, tiba-tiba kamu ketemu sama teman-teman kelas tuh rasanya tuh kayak beda. Nah, vibe-nya tuh beda. Nah, itu yang membuat aku tuh kayak semangat untuk kuliahnya tuh jadi kayak menurun gitu. Karena itu tadi pergantian, habis kita perlu adaptasi gitu sih. Tapi setelah itu akhirnya kita tahu nggak harus semuanya itu lancar. Namanya hidup kadang ada up and down-nya. Tapi akhirnya naik lagi IPK-nya. Harus bisa balance sih biasanya. Benar. Kalau aku bukan lebih ke menurun, lebih ke manajemen waktunya jadi kayak hancur gitu loh.
Apalagi Karena banyak hal yang perlu diurus nggak sih, capek. terus ini juga gara-gara di organisasi ada tugas, terus di kuliah juga ada tugas. Itu bener-bener kayak, aduh gimana ini yang harus diselesain dulu gitu. Apakah kita harus membelah diri? Seperti Amfibi. amuba. Amuba. Amuba kan Oh, kalau membelah amfibi. diri. Amfibi mah dua. Terus kita masuk ke Sesi apa ini? Apakah kita mau bermain? kita ada spin nih. Kita spin apa nih? Spin pertanyaan atau kita spin apa? Kita ada spin pertanyaan. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan. Oke, Nah, tapi ada challenge-nya. ada challenge-nya. Oke. Yang pertama ada nggak boleh bilang tergantung. Susah ya buat anak psikologi bilang nggak tergantung. itu Tergantung. Iya, kita selalu gitu ya. Tergantung gimana konteksnya gitu. susah. Konteksnya, POV-nya. Tapi ini nggak boleh bilang tergantung. Oke, aku tahan deh. Terus yang kedua nggak boleh setuju sama orang lain. Berarti harus pendapat aku Harus sendiri. pendapat sendiri. Harus beda pendapat. Terus nggak boleh diem. Yang melanggar dapat hukuman pakai lipstick. Apalah ini. Pakai lipstick apa? Aduh, di muka, dicoret. Jangan, kita udah estetik ya. Oke, kita spin. Eh, Kita liatin ya. Spin. kelihatan Ini nggak? siapa dulu? Kamu dulu deh. Apa ini? Pernah Pernah nggak nggak sih? sih ngerasa keteteran gara-gara organisasi? Pernah. Udah cerita lah dia. Mm-mm. Pernah gara-gara tugas yang menumpuk. Ya, apalagi semester, aku ngerasa semester 3 sih challenge-nya. Semester tiga. Itu event, kan kita di tahun kedua nggak sih? Tahun kedua itu kan kita yang megang ya. Jadi kayak kita banyak tugas di organisasi. Dan ini waktu itu aku ngerasa dari tugas-tugas kuliah itu kayak lagi naik levelnya. Itu susah banget gitu. Semester 3 itu pas terjun lapangan. Iya, udah sih banyak terjun kayaknya. lapangan, kita Full. udah ngasih intervensi juga. Terus ini kita sempat udah ada ini metopen itu. Yang lain metopen di semester 5 teman-teman. Kita semester 3 apa enggak Nah, sekarat tuh. Makanya kita agak shock ya di situ. Dan banyaklah penelitian-penelitian itu. Dan semua penelitian itu berbeda-beda. Jadi ya selamatlah Anda. Aduh. Lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Kamu ya. Kita bacakan. Apa nih? Bisa nggak sih sukses tanpa organisasi? Coba Kak Rika. Jawabannya bisa. Bisa. Karena jalan sukses tuh nggak hanya di organisasi aja ya. Betul nggak? Betul. Tapi salah satunya dengan Dengan organisasi. Wis, keren. Apalagi kalau kita nggak punya mentor atau kayak yang apa ya? Coachnya gitu ya. Gitu. Itu bisa ikut organisasi. Saran aku sih ikut organisasi aja. Kalau kita sarin sih ikut organisasi lah minimal satu. Biar Iya. tahu. Soalnya kalau kita nanti kerja, itu pasti ditanyain kira-kira pengalaman organisasinya apa. Tuh. Karena apa? Karena dilihat, oh orang ini tuh pengalaman di manajemen waktu, public speaking, terus problem solving. Jadi dia tuh tahu kayak jam kerja terbang apa sih? Jam terbang. Jam terbangnya itu tinggi, kelihatan. ya, gitu. Dan ini apa namanya? Kerja sama tim. Misalnya bisa nggak sih bekerja sama tim? Apalagi Teamwork. teamwork. Apalagi kalau kita Sangat-sangat di dinilai. suatu perusahaan atau ya bukan di perusahaan aja, misal pun kita punya bisnis pun, pastinya kita bakalan punya tim gitu kan. Misal nih tiba-tiba nih Kak Rika kita jadi CEO gitu kan. Pasti kita punya bawahan kan. Apalagi kalau di organisasi kan ada kegiatan ya kita dipilih jadi leader. Nah, Itu kan jadi kelihatan. Oh Itu- ini cocok nih jadi leader Nah, gitu. ini bisa nih kita promosikan pas naik jabatan. Pernah apa pengalamannya Kak? Pernah jadi ketua ini, pernah jadi ketua leader, ini. Nah, gitu. itu jadi leader. Oh Jadi iya kamu langsung tak jadiin manajer. iya banget tuh enak Nggak banget. tahu. Kak sih Itu namanya sukses jalur organisasi. Bukan orang dalam. Nah, tapi bisa sekali kalau tanpa organisasi sukses. Bisa karena kan emang planning orang beda-beda ya, tujuan hidup orang juga Kan beda. kerjaan kan juga banyak kan, Benar. ngegame juga bisa jadi Jadi sukses sukses. kan tanpa organisasi. Sekarang tuh lagi marak ini nggak sih Kak, streaming itu. Kamu lihat kayak Merapten itu nggak Iya, sih? lihat Itu kan
streaming ya, tapi Seru. hasil Apa kita buat kayak gitu aja ya? ya Udah 24 jam udah tiduran kita aja, tidur, kita didonasi gitu. Donat guys, 10.000 10.000 nggak aja apa-apa. buat 1.000 kalau dikali 100 orang. ya lumayan lah. Lumayan lah. 100.000. Kita cuma tiduran ya. Bacain komen. Lanjut gak? Mau pilih. Oke. Kamu ya yang jawab. Oke. Coba bacain. Oke. Apa ya? Apa organisasi itu benar-benar membentuk karakter? Apakah organisasi benar-benar membentuk karakter? Bisa iya. Kenapa itu? Bisa iya, bisa tidak gitu kan. Kenapa gitu? Karena tapi balik ya sama individu masing-masing. Kalau mungkin orangnya sangat mau untuk belajar gitu kan, apalagi iya itu kemampuan problem solving kan, misal dulunya kita ada salah nih, terus tiba-tiba saat di organisasi itu kita di organisasi ada salah, lalu kita diingatkan. Nah itu kan akhirnya kita tahu yang benar mana, yang salah mana. Kalau kita mau memperbaiki, akhirnya karakter kita terbentuk dengan baik. Tapi kalau semisal kita ada suatu kesalahan, tapi kok kita denial kayak, enggak kok, kita enggak salah kok. Nah, ada kan tipe orang yang kayak gitu, banyak. Angkuh banget, kerasa aku sih yang paling benar. Nah, itu susah kalau mau membentuk karakter yang lebih baik gitu. Ya mungkin membentuk karakter, tapi karakter yang angkuh. Jadi kalau misal kita di organisasi itu, kita sama rata aja semua. Memang kita datang itu untuk sama-sama belajar, bukan menjadi yang sok pintar. Gitu. Makanya biar karakter kita terbentuk dengan baik, nah makanya kita harus jadi yang jadi orang yang lebih enak gitu loh, bisa berbaur sama orang. Itu sih Kak Rika. Tadi kan karena di organisasi ini kan kayak kita belajar teamwork ya. Betul, kita belajar teamwork. Karena dari itu, kalau di organisasi itu kita ya mikirnya kayak kerjasama. Benar. Gitu. Nggak memilih ayal-ayalan atau angkuh gitu. Betul. Oke, kita lanjut ya. Apa ya? Oke, kita lanjut. Kamu yang jawab nih ya. Boleh. Oke, semua orang harus ikut organisasi nggak? Jawab Kak Rika. Semua orang harus ikut organisasi? Tidak dong. Enggak. Kalau semua ikut organisasi, penuh sekali. Apa ya? Broadcasting ya? Ya, tadi kan ada ya mahasiswa kupu-kupu, ada yang pura-pura. Mungkin ada yang mahasiswa kupu-kupu mikirnya kayak, aduh kuliah rapat tuh, kayak capek. Iya. Nggak mau. Mending kerja aja. Kadang ada yang kayak gitu. Dia mikir kayak, oh organisasi tuh nggak penting. Tidak dapat uang gitu. Semuanya nggak boleh tergantung ya tadi bilang. Nggak. Lipstick dong. Nggak, jangan. Masih dia lipstick kan tidak boleh bilang tergantung. aja. Pengalaman paling capek selama organisasi apa? Banyak ya, tapi karena saya manusia denial, jadi halah gitu. Aku banyakkan halah gitu. Nggak usah terlalu dipikirin. Benar, kalau terlalu banyak dipikirkan nanti membuat kita burn out gitu deh. Kalau di organisasi juga banyak temennya ya. Kalau kita bisa minta bantuan sama teman-teman yang lain. Kalau ada jadi nggak capek sendiri gitu. Kita kalau capek ngajak-ngajak temen, biar temen juga capek. Kita nggak mau capek sendiri. Wah, besok ada podcast, ikut yuk gitu. Hari ini ayo, wah please tolong. harusnya aku tidur cantik di rumah, tapi diajak sama nih orang. Aku nggak mau ada temenku yang tidur cantik, nggak mau. Jahat ya. Terakhir tapi bukan akhir. Bukan akhir dari segalanya. Apa nih terakhir? Pernah nggak nilai turun gara-gara terlalu sibuk? Pernah. Ya tadi ya guys, udah pernah turun, tapi sudah bisa kita naikkan lagi. Dosennya kan temen. Enggak. Itu konsekuensi kita ya kan. Jangan gitu lah. Konsekuensinya terlalu fokus dengan organisasi, nanti nilainya turun. Tapi kita bisa naikkan lagi karena kita sudah bisa memanajemen waktu dengan baik. Begitu caranya. Jadi kalau ikut organisasi harus bisa manajemen waktu, problem solving, apalagi teamwork, public speaking, jiwa-jiwa leadership kita juga terbentuk gitu kan. Jadi nanti CV kalian skillnya apa, soft skill, hard skill, itu bisa ditulis. Nanti pas dilihat HRD, oh ikut broadcasting, ACC, langsung manajer. Iya. Manajer, aduh langsung SPV. Nggak ada pengalaman harus ini harus itu, tapi langsung naik manajer. Soalnya udah ditulis.
pengalaman organisasi, divisi apa. Oh iya. Pernah jadi leader. Terus udah selesai. Sudah yang kita bahas itu aja mungkin ya. Mm-mm. Karena podcast ini sangat berwarna. Kita Karena cuma dulunya belum ada nyiapin podcast kayak aja, gini ya. Iya. Kayaknya Ada. Sun ada lah kayak gini lagi. Mau? Mau. Kamu lagi? Jangan aku. Nanti yang lain dong. Buat Gantian. Iya, Kita akan tampilkan semua wajah-wajah di broadcasting. satu. Kameranya dibalik tuh wajah-wajahnya itu. Di belakang orang. Nah itu. Jadi ada Ada lagi? manusia yang di depan layar dan ada manusia di Belakang layar. Gitu. Apa kita ada pembahasan lagi, Arika? Atau ada tips and trick buat teman-teman yang bingung antara apakah aku harus lanjut organisasi atau aku stuck belajar aja? Kalau saran aku, minimal at least satu organisasi. At At least. Karena dilihat dari ini ya, orang-orang sekitar aku ya, dia tuh pas masuk di perusahaan nggak punya pengalaman organisasi itu kayak minim sekali untuk diterima gitu. At least satu lah guys, nyari-nyari kesibukan karena di masa perkuliahan ini masa-masa sibuk ya, kita punya pertemanan gitu. Jadi nanti kalau kita udah di fase kerja itu beda lagi. Betul. Jadi nanti ada waktu nge-screening, ada organisasi. Jadi nanti ada tambahan pertanyaan biasanya buat HRD kayak, kamu pernah ikut organisasi ini ya, ngapain aja kegiatan. Nah itu salah satu poin plus, ya kan, ngasih topik buat HRD sebenarnya buat nanya-nanya, iya nggak sih Kak? Betul. Relate nggak sih? Nah, kira-kira kalian tim setuju kalau mahasiswa itu ikut organisasi atau enggak? Komen. Coba komen di bawah. Mahasiswa lebih setuju. Ini kalian setuju atau enggak Iya. kalau mahasiswa Harus ikut organisasi atau enggak? Oke, coba komen di bawah. Di bawah sini. Nanti kita bacain komen-komen kalian satu-satu. Kita review ya di story ya. Atau ada yang mau topik selanjutnya yang mau dibahas bisa di komen Di bawah sini. Oke, udah itu aja sih. Terima kasih ya, seru banget. Terima kasih ya. Terima kasih ya tim-tim kru yang di belakang. Terima kasih ya, bersuara dong. Seru banget. Terima kasih yang udah nonton. Aku Adua dan Rika pamit undur diri dan sampai jumpa di broadcasting selanjutnya. Di podcast broadcasting selanjutnya. Apa tadi? Broadcasting B-nya apa? Bincang-bincang. Bye.